Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ijung Kramanto. Video kali ini kita akan membahas buku Al-Hikmah, Spiritual Al-Hikmah Ganang Setiapaya. Pada video sebelumnya kita itu membahas tentang hisar atau benteng gaib. Benteng gaib di video sebelumnya sudah dijelaskan seperti itu, dan video kali ini kita akan mempelajari isi kitab itu yang baris keempat di halaman 7, yaitu tentang ayat dan doa-doa sebelum mengamalkan atau membaca doa azimah dan qasam. Itulah teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut bergabung belajar bersama saya, pantau terus video ini ya. Tentu saja masih dengan guru kita ya, Kiai Haji Muslimin. Nanti saya ke dalam beliau, kita ngaji atau kupas tuntas ilmu hikmah ini atau buku Al-Hikmah ini. Baiklah teman-teman, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus niki bakaji niki sing disebut kosam niku nopo sejati niku kosam niku nopo? Kosam ya sama dengan doa. Sama dengan doa. Kosam banyak banget. Tapi ya jarang yang menggunakan kosam. Ada kosam awal, ada kosam maitatorun, ada kosam. Kosam itu banyak banget. Masing-masing doa itu sebenarnya ada kosam. Cuman ya jarang yang menggunakan. Nah, terus kosam berarti artinya doa atau kumpulan-kumpulan doa. Bukan doa. Doa. Bukan kumpulan-kumpulan doa. Doa. Nah, doa tersebut bisa dimasukkan ke sebuah benda atau tidak gitu Pak Haji? Ya, doa ya bisa dimasukkan ke apa saja. Contohnya ya biasa orang pada minta air kemana-kemana, itu kan dikasih doa, artinya doa bisa diaplikasikan ke apapun. Makanya kita disunahkan, diperintahkan oleh Rasul selalu berdoa untuk anak-anak kita, sebab manusia itu terdiri, cairannya itu lebih banyak cairannya dibanding benda padat, sehingga kita dianjurkan untuk doa-doa yang baik. Kalau doa yang jelek itu nanti kristalnya hitam. Misalkan kita mengucap sumpah serapah pada airnya itu rusak, kristalnya hitam. Doa-doa yang baik itu kristalnya itu putih. Cara dilihat dengan alat tertentu ya, bisa memang ada efeknya. Bisa di air, bisa di apa saja doa. Kalau hizib itu memang kumpulan-kumpulan doa. Hizib Nasr, hizib Nawawi, hizib Barki atau hizib Bledek. Barki itu artinya kilap atau bledek. Itu luar biasa oleh hizib Barki itu. Ada hizib Rois, ada banyak sekali. Hizib laut, bahasa Arabnya hizib Bahr. Itu karangan Imam Syekh Hasan Asyadili. Iya. Anak hizib Syekh Abdul Qadir Jailani itu memang
doanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Hizib itu ada sholawatnya, ada ayatnya, ada doanya, itu hizib. Hizib itu berarti kumpulan doa-doa sudah dirangkum oleh para ulama-ulama khusus lah. Masing-masing ulama kelas kan ya punya hizib, ada hizib Ghazali, ada hizib Maghribi, itu punya doa khusus. Ini berarti kalau qasam kan berarti doa. Nah, doa itu kalau dimasukkan ke sebuah benda untuk menolak sihir atau membuat kewibawaan itu bisa apa tidak Pak Haji? Ya itu sangat bisa. Sangat bisa. Doa masing-masing doa kan punya energi ya. Masing-masing doa itu kalau kita bicara yang lebih dipahami ada energinya lah, masing-masing doa itu aja. Semakin doa itu dahsyat ya energinya semakin kuat. Apalagi doa yang sudah didawamkan atau sudah diriadoi itu jelas energinya kuat. Nah doa itu ada yang sifatnya atau ilmu-ilmu itu ada yang sifatnya pelindung, ada yang sifatnya perusak. Harus hati-hati cari ilmu misalkan dalam tahap-tahap awal itu. Harus hati-hati ilmu-ilmu yang sifatnya ada yang panas kadang dirasa. Makanya harus banyak-banyak untuk pendinginnya, banyak sholawat untuk pendingin termasuk untuk pendingin. Iya. Doa itu sebenarnya sifatnya masih umum. Artinya apa? Karena memang kita orang Islam itu harus senang-senang berdoa. Bahkan berdoa itu diperintah oleh Allah. Kalau kita nggak mau berdoa dikatain wong sombong. Ud'uni astajib lakum, doalah kalian semua kepadaku pasti saya ijabah. Itu kan kata Allah dalam Al-Quran. Berarti orang lagi berdoa tanpa kecuali yang niatnya ikhlas, benar-benar ikhlas, atau yang ada misi tertentu, hajat tertentu, itu orang itu lagi ibadah maring Allah, lagi menjalankan perintah Allah, lagi menjalankan perintah Allah. Di samping itu kan nikmat silahul mukmin as-sabru wa doa. Sebaik-baik senjata bagi orang yang beriman itu adalah bersabar dan berdoa. Tuh udah hadis Rasul itu sahih. Nikmat silahul mukmin as-sabru wa doa. Kita ya harus senang memang berdoa. Nah, cara nenek moyang aja ya, cara nenek moyang kita harus ada dalam langkah apapun. Jadi ada serana, japa, tapa. Yang dimaksud serana ya ikhtiar nyata. Sampean kerja, dagang itu serana. Ada yang tani, ada yang dagang, ada yang beternak apa itu serana. Japa itu doa. Malam hari kita memohon sama Allah. Cara wong biyen jare nyupang. Nyupang itu enggak ke tempat-tempat sing banyak demitnya, itu bukan. Dimaksud nyupang adalah nyuwun maring pangeran. Nyuwun maring pangeran, jangan salah. Nyupang. Lah yang terakhir itu tapa, serana, japa, tapa. Maksudnya setelah kita ikhtiar nyata dengan maksimal, terus kita juga memohon sama Allah, mohon doa pekerjaan kita atau pertanian kita supaya hasilnya bagus dan barokah. Terakhir tapa atau topo, hasilnya itu sudah bukan wilayah kita lagi, itu sudah wilayah Allah. Makanya tapanya kita berserah diri sepenuhnya maring Allah. Jadi konsumeleh ini tapa
tapa orang Melayu maring gua mani salah kan. Berserah diri tapa marang Allah. Ya sama saja kalau pekerja tidak berdoa timpang ya Pak Haji. Ya kurang memenuhi syarat. Baik itu dilihat dengan tradisi kita sebagai wong Jawa, jadi bahasa nenek moyang kita maupun dari segi agama yang jelas kurang. Dari segi agama jelas wong hakikate rezeki maupun urusan apapun itu Allah yang nanggung, kita ikhtiar semaksimal mungkin. Kalau Allah belum menghendaki yus, makanya harus kita pendekatan diri maring sing ngatur segalanya, ngatur rezeki, ngatur umur, ngatur kesehatan. Karena sesuatu apapun itu tidak lepas dari campur tangan Allah, itu hakikatnya seperti itu. Kita hanya menjalankan saja. Koreknya sini. Karo utut ya. Iya. Nyata. Ini ada pertanyaan lagi Pak Haji. Untuk masalah apa namanya? Cincin Khatam Sulaiman. Ini di dalamnya memang sudah diberi energi. Itu khasiatnya untuk apa saja Pak Haji? Gini ya, masalah Khatam Sulaiman ya yang sangat melegenda itu ya. Asal usulnya memang kita bahas ke belakang dulu. Asal usulnya itu diarani Khatam Sulaiman. Itu dulu memang Nabi Sulaiman alaihissalam itu memang punya cincin. Khatam itu artinya cincin. Punya cincin. Lah, cincin itu suatu waktu itu memang dicuri oleh golongan jin. Sehingga Nabi Sulaiman 40 hari itu turun dari tahtanya. Karena itu termasuk cincin misteri itu yang luar biasa, memang kersane Allah lah, ada sesuatu di situ. Lah, dalam perjalanan selama 40 hari itu ya hanya tawakal dan berdoa sama Allah. Nah, pada akhirnya kesimpulannya cincin itu dikembalikan lagi dan Nabi Sulaiman bisa kembali lagi sebagai raja. Lah, Khatam Sulaiman di situ itu dalam kitab-kitab kuna memang ada beberapa raja di situ yang cincin yang tertulis di Khatam itu atau di cincin itu. Bahkan di situ ada 7 ya, ada 7 versi, ada 7 raja. Cuman yang biasa dikenal secara umum itu yang ada gambar itu bintangnya itu dikenal secara umum itu cincin Sulaiman. Padahal rajanya yang enggak itu saja, tidak itu saja. Nah itu sebenarnya itu hanya duplikat lah. Duplikat maksudnya rajanya itu duplikat raja yang tertera pada cincin Nabi. Itu juga berdasarkan yang ada di kitab-kitab seperti kitab Mamba Usulul Hikmah maupun Syamsul Ma'arif. Nah itu setelah diaktifkan, artinya ada doa-doa khusus yang untuk mengaktifkan energi daripada Khatam Sulaiman tersebut atau cincin tersebut. Insya Allah fungsinya ya banyaklah, multifungsi. Di antaranya keselamatan di darat, di laut atau di hutan. Bila mana ada kewan mau mengganggu atau ada kewan buas dan sebagainya, untuk keamanan, keselamatan. Dua ya untuk tolak dari sihir atau sejenisnya. Berarti juga ada untuk perlindungan atau tolak dari jin-jin, gangguan jin fasik. Terus ada lagi untuk pengasihan atau mahabbah, tapi mahabbah umum, bukan semacam pelet-pelet itu, bukan mahabbah umum. Juga untuk menambah percaya diri.
saya dewi. Nanti disukai banyak teman, dan insya Allah juga bisa untuk memperlancar atau menambah wasilah urusan perdagangan atau rizki. Ya semua itu sih dengan izin Allah ya. Kalau Allah nggak mengizinkan ya semua tidak ada apa-apa. Itu doa-doa yang dimasukkan memang seperti itu. Ini kemarin proses pembuatannya berapa hari Pak Haji? Kalau khusus untuk pengasmaan itu cuma 7 hari. 7 hari. Khusus proses untuk pengasmaan yang nggak lama banget sih, tapi cukup lah. Iya. Berarti bukan yang kemarin kan Pak Haji ngomong ada yang tipe tempelan, ada yang memang diramu dulu. Berarti ini yang termasuk diramu dulu. Ya bagi orang-orang yang sudah mumpuni memang cara mengasma model menitan ya bisa-bisa saja. Tapi biasanya nggak lama, nanti masalah energinya nggak bertahan lama. Lewat prosedur yang baik, insya Allah itu awet lah, insya Allah awet. Bahkan melewati sungai atau lautan pun tidak masalah, artinya fungsi itu tidak hilang. Khotam Sulaiman. Jadi dalam cincin Khotam Sulaiman ini juga ada kaitannya dengan buku Al-Hikmahnya Mas Garang Setioko. Pada halaman ke-13 kan ada yang doa tahsin untuk penjagaan atau perlindungan. Berarti di sini ada doa-doa perlindungan di Khotam Sulaiman. Memang yang dimasukkan kan tidak masalah saya bocorkan. Ada sholawat jihad, ada ayat kursi, ada hizib ta'awud, ada hizib mahabbah, hizib Syekh Abdul Qadir Jilani, juga ayat laqad ja'akum, itu yang untuk mengaktifkan, sehingga fungsinya ada tahsin atau penjagaan, hisab. Iya, fungsinya jadi multifungsi lah, barang satu tapi ya insya Allah multifungsi. Ini apa benar memang kalau seseorang lagi mengamalkan suatu ilmu itu kita harus, berarti kayak yang kemarin kita harus bentengi dulu, bikin benteng untuk diri kita sendiri kayak gitu, apa gimana Pak Haji, supaya tidak ada bisikan-bisikan dari setan kayak gitu? Iya, lebih baik seperti itu. Lebih baik seperti itu. Walaupun tidak semua ilmu itu harus seperti itu. Terutama orang-orang yang lagi mendalami ilmu-ilmu hikmah maksudnya. Kalau wirid-wirid biasa ya ada. Mendalami ilmu hikmah apalagi khusus untuk kebatinan itu yang olah rasa. Kita khawatir lah nanti kalau yang banyak bisikan dari ifrit atau golongan iblis, ngakunya wali sanga, ngakunya Sunan Kalijaga, bisa padahal itu iblis bisa saja, karena yang nggak bisa dipalsu hanya satu, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Tidak bisa dipalsu, itu saja. Terus harus ada pembimbing. Kalau nggak ada pembimbing kita khawatir lah nanti diganggu atau ada yang menyerupai, ya seperti saya sampaikan tadi, ngakunya para wali atau para sunan padahal itu golongan setan. Ya. Ya terutama sih di tempat-tempat yang bingit itu memang harus bikin hisar atau bikin benteng. Ya untuk menjaga dari hewan-hewan sing berbisa maupun dari golongan-golongan yang tidak kelihatan.
ini di dalam buku Mas Kanang Sutiko ada yang menuliskan bahwasanya hijab untuk kekuatan dan keamanan dari bangsa jin. Berarti itu doa tersebut itu memang bisa untuk hijab diri kita kayak gitu dari hijab itu artinya kan penghalang atau benteng. Ya dari lihat artinya aja memang untuk membentengi, untuk menghalangi dari gangguan-gangguan bangsa jin-jin yang akan mengganggu, biasanya jin fasik, jin kafir. Tapi ya kita nggak langsung memvonis semua jin itu jahat semua, nggak boleh, karena Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Ibadah itu enggak manusia saja, jin banyak yang beribadah. Tingkatan ibadahnya itu alim banyak. Enggak kita kabeh jin jahat udah wis padha karo menungsa lah ya mesti ngreseh mesti. Ini di Hotam Sulaiman sendiri itu udah ada keamanan yang isinya udah ada yang buat hijab buat gangguan jin udah ada ya Pak Haji. Udah ada. Tapi harus dijaga orang pegang Hotam Sulaiman, di situ kan ada asma-asma Allah. Ada asma agung, Al-Hayyu dan sebagainya, di situ banyak sekali asma-asma. Makanya jangan dibawa untuk maksiat lah. Jangan dibawa untuk maksiat, berzina, minuman keras, durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua, itu dijaga. Ya karena mau tidak mau kita lagi mengharapkan anugerah Allah, kekuatan roh, wasilah daripada Hotam Sulaiman tersebut. Ya kita jangan durhaka kepada Allah. Iya. Karena semua itu kan hanya wasilah, hanya lantaran. Semuanya itu nanti Allah yang punya kekuatan, punya segalanya. Gini Pak Haji, saya kan juga sering explore malam kayak gitu, sering ketemu hal-hal yang gimana ya, tidak masuk akal. Kemarin juga saya pas itu kayak ada serangan kan dari makhluk, ada serangan. Ini kalau pakai cincin Sulaiman itu bisa buat hijab juga, bisa hijab. Bisa. Iya. Itu cukup baca kuncinya aja, nanti kan ada kuncinya. Nanti dikasih tahu kuncinya ya, iya, kalau gitu. Ya misalkan pakai doa sih banyak doanya, misalkan mau mengamalkan, misalkan pakai itu Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Itu apapun yang ada di langit dan di bumi itu diyakini, diamalkan, ya tidak bisa ganggu. Tapi kadang anak-anak siki kon ngapal ke doa, kon ngamal ke doa. Iya benar. Makanya ya doa-doa itu akhirnya dikumpulkan atau dimasukkan ke sesuatu. Ya, terima kasih Pak Haji. Mungkin pelajaran untuk hari ini cukup sampai ke halaman 37 tentang hijab, untuk kekuatan hijab dan keamanan dari bangsa jin di buku Al-Hikmah Kanang Sutiko. Pak Haji. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.